sahabat-sahabat muda, pada hari Minggu ini kita bersuka cita karena firman Tuhan yang terambil dari Mazmur 62 ayat yang pertama dan kedua mengatakan, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Janji Tuhan pada hari Minggu ini diawali pada ibadah pada pagi ini memberitahukan bahwa hanya dekat Allah saja aku tenang. Bahkan Tuhan mengatakan dalam Mazmur ini kita tidak akan goyah. Oleh sebab itu jangan lupa sahabat-sahabat, ajaklah teman-teman kalian yang lain mengingatkan kembali pada pagi ini kita akan beribadah. Dan jangan lupa juga kita akan share juga kepada teman-teman yang lain dalam ibadah pagi ini. Jikalau saudara diberkati oleh Tuhan, dan saya yakin sebetulnya tidak jikalau, karena pasti kita semua diberkati oleh Tuhan. Berikan persembahanmu kepada Tuhan melalui OVO, GoPay atau transfer, atau juga melalui barcode yang tersedia di dalam layar ini. Selamat beribadah, Tuhan memberkati. Pandemi tidak menghalangi kita untuk terus datang kepada Tuhan. Tuhan memberkati. Ibadah pada pagi hari ini diselenggarakan di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Amin. Halo teman-teman, selamat datang kembali di kebaktian Praekbun Youth Community tanggal 12 September 2021. Tiba saatnya kita masuk ke hadirat Tuhan, kita mau sama-sama mempersiapkan hati dan pikiran kita karena kita ingin menyembah dan meninggikan Tuhan yang tinggi dan yang bertahta. Mazmur 57 ayat 6 berkata, tinggikanlah dirimu mengatasi langit, ya Allah, biarkanlah kemuliaan-Mu mengatasi seluruh bumi. Mari kita lebih dalam menyembah dan memuliakan nama-Nya. Lebih dalam. Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam
kehidupanku. Tiada kata yang bisa, tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Teman-teman, tiba saatnya kita mengaku dosa dan merendahkan diri kita. Yesaya 55 ayat 8 berkata, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Teman-teman, mungkin kalau kita lihat lagi dalam seminggu ini, apakah kita sudah benar-benar mau berserah kepadanya? Mazmur tadi mengatakan bahwa jalan Tuhan itu bukan jalannya kita. Dan rancangan yang mungkin kita inginkan untuk kehidupan ke depan belum tentu yang Tuhan inginkan untuk kita. Maka melalui lagu ini kita diingatkan lagi, apakah kita sudah mau berserah, menyerahkan jiwa kita akan semua harapan-harapan dan masa depan yang Tuhan sediakan buat kita. My soul surrender. Here I am with my arms lifted up, as the light begins to fade. Hear my cry, my prayer, my plea. I'm counting on your grace for me. To the storms and my uncertainties, Lord, I put my trust in you. You're my Savior and my peace. Oh Christ, my King, I will draw near. So my soul surrenders to my faithful God, my faithful God. You're my hope and anchor. I trust in you. To the storms and my uncertainties, Lord, I put my trust in you.
You're my Savior and my peace. Oh Christ, my King, I will turn. So my soul surrenders to my faithful God, my faithful God. You're my hope and anchor. I trust in you. So my soul surrender to my faithful God, my faithful God. You're my hope and anchor. I trust in you. I'll trust in you. Melalui setiap musim hidup kita, ketika kita tadi diingatkan untuk apakah kita sudah berserah sama Tuhan, sekarang kita disadarkan bahwa kita senantiasa diberkati dan Tuhan itu selalu bersama-sama dengan kita melalui segala macam musim di hidup kita. Dan yes, mungkin saat ini teman-teman dapat banyak banget pergumulan di keluarga, di pekerjaan, di pendidikan. Namun kita harus yakin dan percaya bahwa melewati segala kesulitan, Tuhan itu selalu ada. Seperti lagu ini, kita akan sama-sama nyanyikan Through It All. You're forever in my life. You see me through the seasons. Cover me with your hand and lead me in your righteousness, and I look to you, and I wait on you. I'll sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me. I'm carried in everlasting arms. You'll never let me go. To it all. You are forever. You are forever in my life. You see me through the season. Cover me with your hands and lead me in your righteousness, and I look to you, and I wait on you. I sing to you, Lord,
Mari teman-teman yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Allah Bapa kami yang ada di dalam surga, kami sungguh bersyukur kalau pada pagi hari ini kami diberikan kesempatan Tuhan untuk boleh mendengarkan firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan yang akan kami dengarkan ini boleh masuk di dalam hati kami dan boleh menguasai seluruh kehidupan kami dan tidak lupa kami lakukan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur atas segala sesuatunya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Selamat pagi teman-teman yang dikasihi Tuhan. Perkenalkan, nama saya Penginjil Robert. Saat ini saya sedang melayani di gereja GKA Gracia Gading Pantai. Nah, saya bersyukur pada hari ini diberikan kesempatan boleh membagikan firman Tuhan. Dan pada hari ini saya mendapatkan sebuah tema susah sinyal yang terambil dari 1 Samuel 2 ayat 11 sampai 26. Saya akan membacakan beberapa bagian, tidak keseluruhan. Saya akan membaca dari 11 sampai 17, kemudian 22 sampai 26. Demikian firman Tuhan. Lalu pulanglah Elkana ke Rama, tetapi anak itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Imam Eli. Adapun anak-anak lelaki Eli adalah orang-orang dursila. Mereka tidak mengindahkan Tuhan ataupun batas hak para imam terhadap bangsa itu. Setiap kali seseorang mempersembahkan korban sembelihan, sementara daging itu dimasak, datanglah bujang imam membawa garpu bergigi 3 di tangannya dan dicucukkannya ke dalam bejana atau ke dalam kuali atau ke dalam belanga atau ke dalam periuk. Segala yang ditarik dengan garpu itu ke atas diambil imam itu untuk dirinya sendiri. Demikianlah mereka memperlakukan semua orang Israel yang datang ke sana ke Silo. Bahkan sebelum lemaknya dibakar, bujang imam itu datang lalu berkata kepada orang yang mempersembahkan korban itu, "Berikanlah daging kepada Pak Imam untuk dipanggang, sebab ia tidak mau menerima daripadamu daging yang dimasak, hanya yang mentah saja." Apabila orang itu menjawabnya, "Bukankah lemak itu harus dibakar dahulu, kemudian barulah ambil bagimu sesuka hatimu?" Maka berkatalah ia kepada orang itu, "Sekarang juga harus kau berikan, kalau tidak aku akan mengambilnya dengan kekerasan." Dengan demikian sangat besarlah dosa kedua orang muda itu di hadapan Tuhan, sebab mereka memandang rendah korban untuk Tuhan. Ayat ke-22, Eli telah sangat tua apabila didengarnya segala sesuatu yang dilakukan anak-anaknya terhadap semua orang Israel, dan bahwa mereka itu tidur dengan perempuan-perempuan yang melayani di depan pintu kemah pertemuan. Berkatalah ia kepada mereka, "Mengapa kamu melakukan hal-hal yang begitu? Sehingga aku dengar dari segenap bangsa ini tentang perbuatanmu yang jahat itu. Janganlah begitu anak-anakku. Bukan kabar baik yang kudengar itu, bahwa kamu menyebabkan umat Tuhan melakukan pelanggaran. Jika seseorang berdosa terhadap seorang yang lain, maka Allah yang akan mengadili. Tetapi jika seseorang berdosa terhadap Tuhan, siapakah yang menjadi perantara baginya?" Tetapi tidak didengarkan mereka perkataan ayahnya itu, sebab Tuhan hendak mematikan mereka. Tetapi Samuel yang muda itu semakin besar dan semakin disukai, baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan manusia. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya di dalam kehidupan kita. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, kalau kita ngomongin susah sinyal hari gini, susah sinyal, rasanya kok enggak banget gitu ya. Rasanya enggak banget, karena hampir seluruh bagian dari kehidupan kita ini itu menggunakan internet. Jadi kalau kita bisa ngomong, sinyal telepon dan internet itu sangat penting di dalam kehidupan kita. Apalagi di dalam kehidupan anak muda. Anak muda hari ini sangat bergantung kepada internet. Coba kita lihat di dalam aplikasi handphone, tablet yang kita miliki. Aplikasi apa saja yang kita miliki, yang kita pakai? Apakah semuanya terhubung dengan internet? Saya jawabin pasti iya. Dan setiap hari kita tuh harus tersambung dengan aplikasi yang ada di dalam HP kita, tablet kita, dan semua piranti yang kita pegang, kita bawa ini.
Nah, kemudian saya berpikir, teman-teman yang dikasihi Tuhan, ketika saya berpikir, saya mencoba menghubungkan, saya pikir ini memang zamannya anak-anak, secara anak-anak zaman sekarang gitu ya. Cara anak muda pada sekarang, pada hari ini itu mengkomunikasikan dirinya itu melalui internet. Cara dia berkomunikasi, cara dia mengkomunikasikan dengan dengan orang lain itu menggunakan media-media yang ada di dalam internet. Kalau kita bertanya di dalam diri kita, hari gini itu susah sinyal, kok rasa-rasanya enggak mungkin ya? Sangat tidak mungkin, karena anak-anak muda sangat membutuhkan yang namanya internet tersebut. Kalau tidak ada sinyal, saya pikir mereka, setiap kita ada di tempat ini itu mungkin sudah kebingungan. Coba kita berpikir ya, siapa yang di sini tidak menggunakan Instagram? Pasti kebanyakan dari kita menggunakan Instagram. Kalau kita dulu sebelum pandemi ini masih bisa mengupload Instastory, ya banyak gitu ya. Kita kunjungan kemana kita coba upload gitu ya. Kita ingin berkomunikasi dengan teman-teman kita dimanapun mereka berada, mereka bisa lihat keberadaan kita di mana, sedang ngapain gitu ya. Kita ingin nunjukin kepada banyak orang lewat dunia internet ini bahwa kita ini eksis gitu ya, dengan foto-foto, dengan upload story-story yang ada di dalam Instagram. Jadi kalau kita susah sinyal, tidak ada jaringan internet di dalam kehidupan kita, kok rasanya sulit banget. Mereka pasti kebingungan untuk bisa mengupdate diri mereka. Nah, teman-teman yang dikasihi Tuhan, kalau kita ngomongin sinyal di gadget kita ini ya, susah sinyal, meskipun kita berusaha untuk supaya sinyal kita di gadget ini lancar, bukan berarti di dalam kehidupan kita ini sinyal kehidupan kita ini lancar-lancar begitu aja. Tetapi banyaknya di dalam kehidupan kita, sinyal komunikasi kita di dalam kehidupan kita ini seringkali itu macet. Nah, mungkin kondisi seperti ini itu yang membuat kita ini sulit untuk bisa berkomunikasi dengan orang lain atau dengan orang tua kita. Bisa dikatakan sulit nyambung kalau kita berkomunikasi dengan orang lain kalau sinyalnya kita itu susah diketemukan. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, kalau kondisi susah sinyal yang terjadi di dalam kehidupan realita kita ini terjadi, maka bisa saya katakan bahwa komunikasi yang kita miliki itu dengan orang-orang di sekitar ini tidak terjalin dengan baik. Nah, teman-teman yang dikasihi Tuhan, susah sinyal di dalam kehidupan keluarga itu bisa disebabkan oleh banyak hal. Tetapi yang pasti, susah sinyal di dalam keluarga itu adalah sesuatu yang sangat berbahaya. Nah, kita dapat melihat contoh dari kehidupan keluarga Imam Eli. Seorang pelayan Tuhan yang ternyata di dalam keluarganya sendiri itu mengalami susah sinyal, yaitu tidak terhubung satu sama lain. Nah, kalau kita melihat dari apa yang keluarga Imam Eli ini hadapi, sebenarnya apa sih yang menjadi permasalahan di dalam kehidupan anak-anak Imam Eli ini? Nah, firman Tuhan yang kita baca baru saja itu menunjukkan kepada setiap kita, apa sih yang menjadi permasalahan mereka? Apa sih yang menjadi permasalahan yang mereka hadapi ini? Nah, hal yang pertama yang dapat kita temukan adalah hubungan pribadi dengan Tuhan. Hubungan pribadi anak-anak Imam Eli ini dengan Tuhan. Kalau kita baca tadi di dalam firman Tuhan, di dalam ayat yang ke-12, firman Tuhan berkata demikian. Adapun anak-anak lelaki Eli adalah orang-orang dursila. Mereka tidak mengindahkan Tuhan. Nah, teman-teman yang dikasihi Tuhan, kita tahu dari firman Tuhan ini bahwa kehidupan anak-anak Imam Eli ini tidak memiliki komunikasi yang baik dengan Tuhan. Firman Tuhan yang kita baca mengatakan mereka tidak mengindahkan Tuhan. Kalau kita lihat di dalam bahasa Inggrisnya yang mendekati versi daripada bahasa aslinya, itu ngomong demikian. They did not know the Lord. They did not know the Lord. Mereka tidak mengenal Tuhan. Teman-teman yang dikasihi Tuhan,
Anak-anak Imam Eli ini adalah anak-anak hamba Tuhan, anak seorang imam. Tetapi dikatakan oleh firman Tuhan, mereka ini tidak mengenal Tuhan. Seperti apa yang dikatakan, seperti apa yang kita bayangkan. Anak imam, bukankah seharusnya mereka ini itu hidup mengenal Tuhan, seperti orang tua mereka. Tetapi kehidupan yang mereka jalani ini hanya sebagai sebuah warisan jabatan saja yang mereka dapatkan dari orang tua mereka. Mereka sama sekali tidak mengenal Tuhan yang mereka sembah dan mereka layani. Mereka hanya menjalani kehidupan mereka ini hanya sebagai sebuah rutinitas biasa. Anak-anak Imam Eli tidak memiliki koneksi yang baik dengan Tuhan. Akibatnya mempengaruhi pengenalan mereka kepada Tuhan. Dan seperti yang kita tahu, apa yang dilakukan oleh anak-anak Imam Eli ini adalah mereka tidak memperlakukan ibadah kepada Tuhan itu sebagaimana seharusnya ibadah itu dilakukan. Kalau kita lihat di ayat ke-13 dan di ayat ke-15 itu dengan jelas apa yang dilakukan oleh anak-anak Imam Eli. Mereka melanggar batas hak dari seorang imam. Mereka memperlakukannya tidak benar kepada seluruh bangsa Israel. Setiap orang yang datang mereka memperlakukan orang Israel itu seenak mereka sendiri. Bukankah seharusnya yang mereka lakukan itu berdasarkan tata cara ibadah yang Tuhan sudah atur? Bukankah seharusnya seperti itu? Tetapi yang kita lihat adalah kenyataannya mereka melakukannya, memperlakukannya itu sesuai dengan kehendak hatinya. Dan hal ini itu yang mengecewakan hati Tuhan. Tuhan tidak suka akan hal ini. Dan ini sangat dikontraskan dengan kehidupan Samuel. Sehingga kalau kita lihat di ayat ke-26 teman-teman, firman Tuhan itu ngomong demikian. Tetapi Samuel yang muda itu semakin besar dan semakin disukai baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan manusia. Samuel memiliki kehidupan yang berbeda, sangat kontras dengan kehidupan anak-anak Imam Eli. Sehingga kalau kita bisa lihat bahwa Tuhan itu lebih menyukai Samuel daripada kehidupan anak-anak Imam Eli. Sangat kontras. Kalau boleh saya katakan kehidupan Samuel ini itu memiliki koneksi yang baik dengan Tuhan. Sehingga Tuhan itu sangat senang dengan keberadaan Samuel. Bukan hanya Tuhan saja yang senang. Kehidupan daripada Samuel itu juga bisa kita lihat daripada relasinya dengan sesamanya. Relasinya juga dengan sesama manusia, dengan orang tua itu juga baik di dalam kehidupan sehari-hari. Teman-temannya dikasihi Tuhan, ketika saya merenungkan bagian kehidupan, bagian firman Tuhan ini, mungkin kita juga bisa merenungkan di dalam kehidupan kita saat ini. Inilah yang terjadi, mungkin inilah yang terjadi di dalam kehidupan kita. Mungkin kita tidak merasa kalau kita ini sudah menjauh daripada Tuhan. Mungkin kita merasa bahwa semuanya itu baik-baik saja. Tapi kenyataannya mungkin kita sudah banyak bolong sate, sudah jarang doa. Kita melakukan semuanya itu sekadar rutinitas biasa gitu ya. Atau mungkin kita yang baik-baik saja, yang merasa baik-baik saja, kita tiap hari sudah sate nih. Kita sudah doa, tetapi kita tidak merasakan adanya koneksi dengan Tuhan. Kita jalani semuanya begitu saja, tapi tanpa ada rasa kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kita. Teman-teman, saya harus ngomong, ketika kita ini sudah tidak lagi memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan, maka hal itu bisa mempengaruhi kehidupan kita di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, salah satunya adalah cara kita berkomunikasi dengan sesama kita, dengan orang lain, dengan orang tua kita. Jadi guys, gimana sekarang HPDT-mu? Hubungan pribadimu dengan Tuhan. Karena hubungan pribadimu dengan Tuhan itu sangat mempengaruhi kehidupanmu. Kemudian hal yang berikutnya yang menjadi problem daripada setiap kita adalah hubungan pribadi dengan orang tua.
hubungan pribadi dengan orang tua. Mari kita lihat apa yang terjadi dengan anak-anak Imam Eli. Di ayat yang ke-25 firman Tuhan itu mengatakan demikian, tetapi tidaklah didengarkan mereka perkataan ayahnya itu, sebab Tuhan hendak mematikan mereka. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, di dalam firman Tuhan ini kita dapat melihat bahwa kehidupan anak-anak Imam Eli ini itu sangat parah. Mereka itu tidak lagi mendengarkan Imam Eli sebagai orang tua mereka. Bukankah di dalam Amsal 1 ayat 8 itu firman Tuhan mengatakan demikian, hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Kalau kita bisa melihat dari firman Tuhan ini, kita dapat melihat seharusnya Tuhan itu menginginkan setiap anak-anak Tuhan itu mendengarkan orang tua kita. Tapi hal ini tidak terjadi di dalam kehidupan anak-anak Imam Eli. Pertanyaannya mengapa? Mengapa anak-anak Tuhan itu perlu mendengarkan orang tua? Mengapa anak-anak Tuhan itu perlu mendengarkan orang tua mereka? Hal yang pertama yang harus kita tahu bahwa karena ini memang perintah Tuhan. Karena firman Tuhan itu jelas menyebutkan di dalam Keluaran 20 ayat 12, hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Teman-teman, firman Tuhan ini tidak mengatakan hormatilah ayahmu dan ibumu jika mereka bla 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 bla. Jika bla bla bla. Ada syarat yang diharapkan. Enggak, teman-teman. Firman Tuhan tidak ngomong bahwa hormatilah ayah ibumu jika mereka baik-baik saja, jika mereka tidak ada salah, mereka menghormati dan ini. Tidak ada. Tapi yang menjadi masalah adalah seringkali kita punya alasan untuk tidak melakukan hal ini, tidak menghormati orang tua kita karena orang tua kita ini melakukan ini, melakukan itu, melakukan ini dan itu, rasanya enggak cocok. Nah, tapi firman Tuhan dengan jelas ngomongin kepada setiap kita untuk menghormati orang tua kita apapun kondisinya. Nah, teman-teman yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan di dalam Keluaran 20 ayat 12 ini kalau kita lihat bahasa Inggrisnya menggunakan honor your father and your mother. Penggunaan bahasa Inggris ini menggunakan kata honor bukan respect. Penggunaan kata honor ini sudah tepat sekali yang mewakili sebuah pengertian bahwa memberikan hormat itu kepada orang tua karena melihat adanya peran atau hierarki yang mereka miliki, gitu. Karena orang ini memiliki hierarki yang lebih atas. Kedudukan kita dibandingkan orang tua itu adalah di bawah dan orang tua kita itu berada di atas. Sehingga kita tahu kenapa kita diminta oleh Tuhan untuk menghormati. Karena ada kedudukan yang lebih tinggi dan seharusnya kita memberikan hormat kepada orang tua seperti itu. Karena mereka memiliki hierarki di atas kita. Nah, selain itu kalau kita lihat teman-teman ya, di dalam Keluaran 20 ayat 12, maka kita bisa melihat bahwa perintah Tuhan ini itu yang pertama, hormatilah ayah ibumu, itu diletakkan di bagian yang pertama yang menghubungkan relasi antara manusia dengan manusia. Sehingga kita dapat melihat bahwa keluarga itu adalah tempat yang pertama bagi setiap kita ataupun manusia untuk membangun komunikasi dengan sesama kita. Teman-teman, apakah pernah kita berpikir kita ini muncul tiba-tiba di dalam dunia ini? Saya pikir setiap kita tidak pernah berpikir demikian. Karena ketika kita lahir di dalam dunia ini, kita pasti dilahirkan oleh papa mama kita. Pasti ada papa mama kita yang melahirkan kita. Sehingga kita bisa tahu dan melihat, oh iya, ada orang tua di atas kita. Ada orang tua yang melahirkan kita. Nah, oleh karena itu adik-adik, teman-teman yang dikasihi Tuhan, kalau kita lihat dari firman Tuhan, hal ini tidak terjadi di dalam kehidupan anak-anak Imam Eli. Meskipun Imam Eli, atau boleh saya katakan andai kata saja gitu ya, atau boleh dipastikan bahwa
Imam Eli itu bukan seorang ayah yang baik gitu ya. Meskipun dia bukan seorang ayah yang baik, yang tidak bisa berkomunikasi yang baik, tidak memberikan contoh yang baik, tidak tegas kepada anak-anaknya gitu ya. Tetapi bukan berarti bahwa anak-anak Imam Eli ini boleh memperlakukan ayahnya itu dengan cara tidak menghormatinya. Nah, seharusnya anak-anak Imam Eli ini tetap memperlakukan ayahnya sebagaimana firman Tuhan itu perintahkan kepada mereka. Oleh karena itu, teman-teman yang dikasihi Tuhan, mendengarkan orang tua itu menjadi kewajiban setiap kita. Efesus 6 ayat 1 itu mengingatkan kepada setiap kita juga. Taatilah kedua orang tuamu di dalam Tuhan. Mungkin kita bertanya, kita menaati orang tua ini yang gimana nih? Apakah semuanya termasuk yang jelek? Nah ini loh, Efesus 6 ayat 1 memberikan sebuah batasan koridor di dalam kehidupan kita. Kita menaati apa yang menjadi pesan daripada orang tua itu dalam koridornya firman Tuhan. Kita mendengarkan, kita menaati kalau firman pesan daripada orang tua itu sebagaimana apa yang dibataskan oleh Tuhan di dalam kehidupan kita. Hal yang berikutnya, mengapa kita harus mendengarkan orang tua kita? Karena orang tua itu adalah wakil Allah di dalam dunia ini. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, teman-teman yang dikasihi Tuhan, orang tua itu adalah representasi Tuhan di dalam dunia ini. Jadi Tuhan itu hadir di dalam dunia ini diwakilkan oleh orang tua kita. Sehingga sikap hormat yang kita berikan sebagai anak-anak ini kepada orang tua itu juga menunjukkan sikap hormat anak-anak atau kita sendiri itu kepada Tuhan. Kalau setiap kita menunjukkan sikap hormat kepada orang tua kita, hal itu juga menunjukkan kita memiliki sikap hormat yang baik kepada Tuhan kita. Oleh karena itu, kenapa setiap anak-anak Tuhan itu, setiap anak-anak itu perlu menghormati orang tua mereka, kedua orang tua mereka. Karena mereka adalah wakil Tuhan, bentuk representasi Tuhan di dalam dunia ini. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, ada seorang pejabat kaisar. Pejabat kaisar ini mendapatkan tugas dari kaisar untuk pergi ke pelosok-pelosok daerah di dalam seluruh negara kekaisaran tersebut. Nah, ketika ia harus pergi ke daerah-daerah kecil tersebut, dia membawa pesan dari kaisar. Serta ia tidak lupa untuk membawa satu hal yang sangat penting, yang menandakan dia adalah wakil daripada kaisar. Dia membawa sebuah simbol kerajaan. Sehingga setiap orang yang ada di dalam kerajaan tersebut itu mengerti. Ketika ia menunjukkan simbol tersebut kepada orang-orang yang ada, yang didatangi itu, dia tahu, oh ya, ini adalah wakil kaisar. Dia adalah orang yang ditunjuk oleh kaisar untuk membawa pesan yang penting dari kaisar. Sehingga apa yang menjadi pesan dari pejabat ini kepada setiap warga negara, setiap warga daerah, itu adalah pesan daripada kaisar. Sehingga mereka harus melakukan apa yang menjadi perintah daripada pejabat tersebut. Karena itu adalah perintah langsung dari raja. Gambaran ini juga yang menggambarkan orang tua kita. Simbol kehadiran Tuhan di tengah-tengah kita. Tuhan itu telah mempercayakan papa mama kita itu ada di tengah-tengah kita. Mereka mendapatkan mandat dari Tuhan. Karena mereka adalah wakil Tuhan di dalam dunia ini. Nah, teman-teman yang dikasihi Tuhan, mungkin pada saat ini kita menjumpai orang tua kita ini bukanlah orang yang sempurna. Ada banyak cacat yang terjadi di dalam kehidupan orang tua kita. Sehingga kita merasa sakit hati. Dan kita juga seringkali disalah mengerti oleh orang tua kita.
Namun di tengah ketidaksempurnaan mereka bukan berarti kita itu boleh untuk tidak menghormati mereka. Ataupun kita tidak mendengarkan mereka sama sekali. Bukan berarti seperti itu. Kita tetap harus menghormati mereka. Lalu gimana ini caranya menghormati orang tua itu? Misalnya, kalau kita ini sudah disalah mengerti dengan orang tua kita. Seringkali kita ini bawaannya apa? Bawaannya pingin marah terus gitu ya. Nah, rasanya pingin ngomong dengan nada yang tinggi. Ketika kita mendapatkan pendapat kita ini tidak diterima atau pendapat orang tua itu tidak sesuai dengan kita coba bisa dengan rendah hati menahan diri untuk menahan nada bicara kita. Kita coba dengan rendah hati lagi ngomong kepada orang tua kita, mengkomunikasikannya dengan baik. Sehingga mungkin orang tua kita tuh bisa dapat mengerti apa yang menjadi maksud kita. Nah terus kalau gak nyambung tuh gimana? Seringkali kita coba ngomong tapi tetap aja gak nyambung orang tua kita, apa yang kita maksudkan. Nah sekali lagi kita harus rendah hati. Mungkin kita bisa cari waktu yang tepat untuk bisa berbicara dengan orang tua kita dari hati ke hati. Mungkin waktu itu bukan waktu yang tepat buat kita untuk ngomongin yang kita ingin bicarakan, yang ingin kita maksudkan. Kita coba tetap cari waktu yang baik. Mungkin kita perlu keluar berdua dengan papa atau mama kita ngomong dengan baik supaya semuanya dapat terkoneksi dengan baik, hal-hal yang dimaksudkan itu jelas tersampaikan. Nah kita atur kata-katanya, kita atur apa yang akan kita bicarakan, supaya maksud yang kita ingin sampaikan itu jelas, tanpa adanya hal-hal yang lain. Atau kita juga bisa melakukan misalnya, kita selalu diomongin orang tua kita tentang masalah games gitu ya. Games, orang tua kita tidak setuju, oke, gak apa-apa. Mungkin sekali waktu orang tua kita juga perlu diajak main game bareng. Supaya orang tua itu juga ngerti sih, oh iya, apa sih enaknya main games ini, apa sih manfaatnya games ini. Atau mungkin orang tua bisa memberikan masukan-masukan yang lain. Supaya sama-sama ada koneksi yang baik, ada komunikasi yang baik antara orang tua dengan kita. Oleh karena itu teman-teman yang dikasihi Tuhan, mari kita memperbaiki hubungan pribadi kita dengan orang tua kita. Susah sinyal, jangan sampai itu terjadi di dalam kehidupan realita kita. Karena susah sinyal itu yang terjadi di dalam kehidupan kita itu sangat berbahaya di dalam relasi kita dengan keluarga kita. Mari kita tundukkan kepala, kita mau berdoa kepada Tuhan, kita meminta pertolongan kepada Tuhan, supaya setiap kita di tengah situasi yang seperti ini, Tuhan itu terus menjaga komunikasi kita dengan orang tua kita, dan terutama komunikasi kita dengan Tuhan itu tetap terjalin dengan baik. Tuhan Allah Bapa kami yang ada di dalam surga, kami sungguh bersyukur. Pada pagi hari ini kami diberikan kesempatan Tuhan boleh mendengarkan firman Tuhan. Kami boleh melihat bahwa komunikasi itu sangat penting di dalam kehidupan kami. Terutama komunikasi dengan Tuhan. Kalau setiap kami ini memiliki komunikasi yang baik dengan Tuhan, maka itu akan terjalin relasi yang baik dengan sesama kami. Kalau kami tidak memiliki relasi yang baik dengan Tuhan, kami tidak akan pernah diisi oleh firman Tuhan. Kami tidak akan bisa mengaplikasikannya di dalam kehidupan kami. Tolong kami ya Tuhan, supaya kami memiliki, dipulihkan relasi kami itu dengan Tuhan terlebih dahulu.
Dan ketika kami sudah mengalami sebuah pemulihan daripada Tuhan, kami bisa memulihkan relasi kami dengan orang tua kami, sesama kami, hingga kami memiliki komunikasi yang baik dengan mereka. Memang pada saat ini sulit karena kami beda generasi. Kami ada gap yang begitu besar. Teknologi sangat mempengaruhi setiap kehidupan kami. Tetapi kami tidak ingin teknologi itu semakin menjauhkan kami dengan relasi kami kepada orang tua kami. Tolong kami ya Tuhan, supaya kami tetap memiliki relasi yang baik dengan orang tua kami. Meskipun mereka mungkin sulit untuk bisa menerima, mengerti apa yang kami inginkan, apa yang kami maksudkan, tetapi bantu kami ya Tuhan, supaya kami memiliki kerendahan hati untuk bisa berkomunikasi dengan baik. Kami butuh pertolongan Tuhan, kami butuh Roh Kudus-Mu Tuhan, untuk bisa menolong setiap kami, untuk bisa berelasi, berkomunikasi dengan baik dengan orang tua kami. Dan kami juga mau berdoa kepada setiap saudara-saudara kami ya Tuhan. Ada beberapa hal yang ingin kami doakan. Kami terus berdoa kepadamu Tuhan. Kami meminta kepadamu Tuhan, supaya pemulihan itu terjadi di tengah bangsa kami, di tengah kehidupan kami, di dalam setiap aspek kehidupan yang kami jalani. Karena pandemi ini begitu menyiksa kami, begitu membuat kami kesusahan, kesulitan satu sama lain. Mungkin sudah ada banyak orang yang mengalami kesulitan oleh karena pandemi ini Tuhan. Kami butuh pertolongan-Mu Tuhan. Kami butuh pemulihan daripada-Mu Tuhan, supaya kami bisa dipulihkan dalam segala aspek kehidupan kami, dan kami mengalami sebuah kebangkitan dalam hidup kami. Dan kami juga mau berdoa Tuhan yang kedua, untuk pelaksanaan vaksinasi yang ada di dalam negara ini dan di dalam seluruh dunia ini Tuhan. Kiranya Tuhan yang terus menyertai agar pelaksanaan vaksinasi ini boleh berjalan dengan baik dan bukan menjadi sebuah klaster yang baru. Setiap orang itu boleh menaati prokes yang ada, menjaga diri dengan baik, tetap menaati aturan yang ada tanpa melakukan hal-hal yang tidak benar. Tuhan, tolong agar setiap proses vaksinasi ini boleh berjalan dengan baik. Dan kami juga mau berdoa setiap jemaat yang ada di tempat ini, setiap pergumulan yang mereka alami, setiap pergumulan yang mereka sedang hadapi. Tuhan, mungkin ada banyak yang kami tidak ketahui, tetapi kami terus berdoa kepadamu Tuhan, memohon pertolongan yang daripada Tuhan, supaya setiap orang yang mengalami pergumulan ini Tuhan tidak tinggalkan, tetapi Tuhan memberikan hikmat dan bijaksana, memberikan solusi, jawaban kepada mereka tepat pada waktunya. Kami percaya Tuhan itu selalu memberikan yang terbaik bagi setiap umatnya yang mengalami pergumulan. Tuhan, terima kasih atas segala sesuatunya. Kami menyerahkan segala sesuatunya ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Dan doa ini kami tutup dengan doa yang diajarkan Bapa. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya, ampuni salah kami seperti kami ampuni bersalah pada kami.
Saya undang teman-teman untuk bangkit berdiri. Bersama dengan gereja dari segala abad dan tempat, mari kita perbarui pengakuan iman rasuli kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Tiba saatnya kita memberikan persembahan kita. Ayat persembahan diambil dari 2 Korintus 8 ayat 12. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu itu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Mari teman-teman kita persiapkan persembahan kita. Ku persembahkan hidupku. Ini aku, semua milikku, ku serahkan padamu Tuhan. Penyesalan dan kebanggaan, suka dan duka, semua ku serahkan. Yang telah lalu, yang akan datang, hasrat dan harapan yang terbayang, masa depan dan rencanaku, semua ku serahkan dalam tanganmu. Aku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan, untuk kemuliaan-Mu ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan, untuk kemuliaan-Mu ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Ku berikan hidupku kepadamu Tuhanku. Mari kita satu dalam doa. Ya Bapa, terima kasih Tuhan, kami hadir Tuhan, membawa sedikit daripada banyaknya berkat yang Tuhan sudah sediakan buat setiap kami. Kiranya Tuhan, persembahan ini dapat memperlebar kerajaan-Mu di bumi seperti di surga, memberikan sukacita dan damai Tuhan untuk orang yang menerimanya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami ucap syukur. Amin. Teman-teman, hari ini kita diingatkan kembali untuk senantiasa mau berkomunikasi dan juga menjadi pendengar yang baik di antara di kehidupan kita sebagai keluarga tentunya dan bagian dari keluarga, agar selesai dari sini, selesai dari kebaktian ini, kita tetap jadi generasi muda Kristen, menjadi generasi terang
Dimana kita bisa menyebarkan cahaya itu dimanapun kita berada. Maka dengan penuh semangat mari kita sama-sama nyanyikan dahsyat Engkau hebat. Saksikan pada dunia penebusan yang mulia, kuasa salibmu sempurna. Tunjukkan pada manusia kedahsyatanmu, oh Tuhan. Pakailah kami jadi saksimu bagi generasi ini. Kami berdiri hingga nyatalah dahsyat Engkau. Kini kami kan memuji dengan senang hati hingga nyatalah dahsyat Engkau hebat. Saksikan pada dunia penebusan yang mulia, kuasa salibmu sempurna. Tunjukkan pada manusia kedahsyatanmu, oh Tuhan. Pakailah kami jadi saksi bagi generasi ini. Kami berdiri hingga nyatalah dahsyat Engkau. Kini kami kan memuji dengan senang hati hingga nyatalah dahsyat Engkau. Bagi generasi ini kami berdiri hingga nyatalah dahsyat Engkau. Kini kami kan memuji dengan senang hati hingga nyatalah dahsyat Engkau hebat. Dahsyat Engkau hebat. Dahsyat Engkau hebat. Mari kita semua tundukkan kepala, kita mau berdoa kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih karena Tuhan begitu baik. Kalau Tuhan sudah menyediakan setiap kami, ini waktu yang tepat. Kiranya Tuhan yang juga memimpin setiap kami, dan firman itu boleh terus bertumbuh di dalam kehidupan kami, dan kami lakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, damai sejahtera daripada Tuhan itu akan selalu menyertai setiap kami yang ada di tempat ini dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.
Sahabat-sahabat muda, kita telah bersama-sama mengikuti ibadah pada hari ini. Tetapi kita tahu persis bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Oleh sebab itu, teruslah kita berhubungan dengan Tuhan, beribadah dengan Tuhan dalam segala apapun yang kita kerjakan. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Teman-teman kaum muda GKI Perekulan Bunder, saya percaya dalam masa-masa ini Tuhan membentuk kita dan kita belajar banyak hal sehingga kita menjadi pribadi yang terus-menerus diperbaharui. Saya mengajak pula untuk kita terlibat dengan dua cara. Yang pertama, mari kita menjaga diri kita, sering cuci tangan, menggunakan masker, dan juga menjaga jarak. Ini menjadi bentuk kita untuk kita bisa ikut di dalam kegerakan menjaga diri. Yang kedua, mari kita tetap berdoa untuk bangsa dan negara kita. Untuk mereka yang melayani secara medis, mereka yang juga bekerja 24 jam sebagai gugus tugas paling depan untuk mengatasi COVID-19 ini. Kita tahu kita semua dalam keadaan yang seperti ini, ibadah kita masih online. Tapi kita bisa belajar untuk tetap fokus mengasihi Tuhan yang sudah mati menebus dosa kita, bangkit dan naik ke surga. Dan kali ini kita mau ngajak kalian untuk bagiin link dari ibadah kita yang ada di Prekbun, supaya kita bisa jadi berkat buat teman-teman yang lainnya. Dan teman-teman juga bisa bagiin link Prekbun Podcast. Nah, di sana kita bisa belajar renungan harian, belajar tentang firman Tuhan, dan tetap bertumbuh di dalam kondisi yang sulit seperti ini. Jika kalian ada pokok doa atau ingin kami bantu doakan, kalian bisa menghubungi majelis atau CG leader kalian, atau kalian bisa klik link di bawah ini. Kami ingin membantu dan mendukung kalian di dalam doa. Meskipun kita nggak bisa ketemu secara fisik, tetapi kita masih bisa ketemu secara online kan. Dan juga jangan lupa kita masih bisa saling care, kita masih bisa saling memperhatikan komunitas kita melalui apa? Melalui banyak cara. Salah satunya adalah fellowship online, CG online. Semuanya akan di up to date ke Instagram kita @prekbunyutcommunity. Jadi jangan lupa untuk follow Prekbun Youth Community, stay update di sana. Bagi teman-teman yang mengikuti ibadah Youth Online Service hari ini dan teman-teman belum memiliki small group, care group untuk teman-teman bertumbuh dan teman-teman ingin rindu untuk bergabung, mari ikut kami bersama-sama bertumbuh dalam care group bagi pemuda, small group atau CIS bagi teman-teman remaja, juga bagi teman-teman yang ingin terlibat dalam pelayanan multimedia, video broadcast, dan editing. Teman-teman bisa ikut terlibat bersama-sama memakai kemampuan teman-teman untuk memuliakan Tuhan. Langsung juga pendaftarkan di Instagram di Prekbun Youth Community. Kami tunggu pendaftarannya. Prekbun Youth Community, happy Sunday! Prekbun Youth Community.